Halo ChatGPT, zaman sekolah SMA dulu ada pelajaran fisika. Katanya kecepatan benda paling tinggi itu adalah kecepatan cahaya. Apa itu benar? Halo, dalam konteks pengukuran dalam fisika, cahaya memang digunakan untuk mencapai tingkat kecepatan yang sangat tinggi, tetapi tidak selalu berarti ketepatan tertinggi. Cahaya, khususnya dalam bentuk laser, digunakan dalam berbagai aplikasi ilmiah karena panjang gelombangnya yang dapat diukur dengan sangat akurat. Misalnya, dalam interferometri dan teknologi optik, cahaya digunakan untuk mengukur jarak dengan presisi sangat tinggi. Namun, ada banyak faktor yang mempengaruhi ketepatan pengukuran, seperti teknologi yang digunakan, kondisi lingkungan, dan sifat benda yang diukur. Dalam fisika kuantum, misalnya, prinsip ketidakpastian Heisenberg menyatakan bahwa ada batasan pada seberapa tepat kita dapat mengetahui posisi dan momentum partikel pada saat yang bersamaan. Jadi, cahaya memang memiliki ketepatan tinggi, terutama dalam konteks optik, tetapi tidak berarti ketepatan tertinggi di segala situasi. Lantas, kecepatan benda yang paling tinggi itu kecepatan apa? Kecepatan tertinggi yang dikenal dalam fisika adalah kecepatan cahaya di ruang hampa, yaitu sekitar 2,998 meter per detik, atau sekitar 300.000 km per detik. Ini sering disebut sebagai batas kecepatan tertinggi di alam semesta, menurut teori relativitas khusus Albert Einstein. Dalam teori ini, tidak ada benda bermassa yang bisa bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya. Ini karena semakin cepat suatu benda bergerak, semakin besar energinya. Untuk mencapai kecepatan cahaya, benda bermassa akan membutuhkan energi yang tak terbatas, yang secara fisik tidak mungkin dicapai. Selain cahaya, foton, partikel tanpa massa lainnya, seperti graviton, hipotetis, juga akan bergerak pada kecepatan cahaya jika mereka ada. Kecepatan cahaya menjadi batas fundamental untuk semua jenis informasi dan interaksi fisik di alam semesta. Jadi benar ya pelajaran fisika dulu. Kecepatan suatu massa yang paling tinggi itu adalah kecepatan cahaya. Ya, benar. Dalam pelajaran fisika, diajarkan bahwa kecepatan tertinggi yang dapat dicapai oleh suatu benda bermassa adalah kecepatan cahaya. Ini sesuai dengan teori relativitas khusus Albert Einstein, yang menyatakan bahwa tidak ada objek bermassa yang bisa bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya di ruang hampa, sekitar 300.000 km per detik. Jadi, pelajaran fisika di sekolah yang mengajarkan bahwa kecepatan cahaya adalah batas kecepatan tertinggi untuk benda bermassa adalah tepat. Nah, sekarang kalau kecepatan gravitasi itu, atau gini dulu deh pertanyaannya, apa gravitasi itu adalah suatu massa juga, atau apakah gravitasi itu mempunyai massa? Gravitasi bukanlah massa, dan gravitasi tidak memiliki massa. Gravitasi adalah gaya yang muncul karena adanya massa. Secara spesifik, gravitasi adalah gaya tarik-menarik yang jadi antara dua objek bermassa. Semakin besar massa suatu objek, semakin besar pula gaya gravitasinya. Gravitasi dihasilkan oleh massa, tetapi gravitasi sendiri tidak memiliki massa. Dalam relativitas umum Einstein, gravitasi dipahami bukan hanya sebagai gaya, tetapi sebagai efek lengkungan ruang waktu akibat keberadaan massa atau energi. Jadi, benda bermassa seperti planet atau bintang melengkungkan ruang waktu di sekitarnya, dan ini menyebabkan gaya gravitasi yang kita rasakan. Secara singkat, gravitasi bukanlah massa, melainkan gaya atau efek dari massa. Gravitasi tidak memiliki massa,
tetapi dihasilkan oleh objek yang memiliki massa. Nah, sekarang misalkan gini, di sekitar bumi ini tiba-tiba tercipta matahari yang kedua misalnya, secara tiba-tiba. Nah, perjalanan cahaya dari matahari yang kedua yang tiba-tiba ada itu dengan efek gravitasinya sampai ke bumi, itu kira-kira cepat mana? Apakah cepat perjalanan cahayanya, apa cepat efek gravitasinya? Pertanyaanmu menarik dan berkaitan dengan pemahaman tentang kecepatan cahaya dan gravitasi dalam teori relativitas umum. Dalam skenario di mana matahari kedua tiba-tiba muncul, baik cahaya maupun gravitasi akan mencapai bumi dengan kecepatan yang sama, yaitu kecepatan cahaya. Dalam relativitas umum, informasi gravitasi seperti perubahan medan gravitasi, misalnya jika ada objek besar yang tiba-tiba muncul atau bergerak, menyebar melalui ruang waktu dalam bentuk gelombang gravitasi. Gelombang gravitasi bergerak dengan kecepatan yang sama dengan cahaya, yaitu 2,9,792,458 meter per detik, kecepatan cahaya di ruang hampa. Jadi, dalam kasus ini, cahaya dari matahari kedua yang tiba-tiba muncul akan sampai ke bumi setelah beberapa waktu, tergantung pada jaraknya. Misalnya, jika jaraknya sama dengan matahari yang sekarang, sekitar 8 menit. Efek gravitasi dari matahari kedua juga akan menyebar dengan kecepatan yang sama, sehingga efek gravitasinya, seperti perubahan gaya gravitasi, akan dirasakan di bumi pada waktu yang sama dengan ketika cahaya dari matahari kedua mencapai bumi. Kesimpulannya, baik cahaya maupun efek gravitasi akan sampai dengan kecepatan yang sama, yaitu kecepatan cahaya. Berarti kalau gitu sebenarnya kecepatan cahaya itu sama dengan kecepatan gravitasi ya. Berarti ada dua kecepatan yang tercepat di dunia ini. Satu kecepatan cahaya, kedua kecepatan gravitasi atau kecepatan efek gravitasi, ya kan? Ya, benar. Menurut teori relativitas umum, Albert Einstein, kecepatan cahaya dan kecepatan gravitasi, atau lebih tepatnya, kecepatan penyebaran gelombang gravitasi adalah sama, yaitu kecepatan cahaya. Jadi memang ada dua fenomena yang bergerak dengan kecepatan tertinggi di alam semesta. Satu, kecepatan cahaya, yang merupakan kecepatan foton, partikel cahaya, dan radiasi elektromagnetik. Dua, kecepatan gravitasi, yang merupakan kecepatan penyebaran perubahan medan gravitasi atau gelombang gravitasi. Eksperimen dan pengamatan modern, seperti deteksi gelombang gravitasi oleh Observatorium LIGO dan Virgo, telah mengonfirmasi bahwa gelombang gravitasi memang merambat dengan kecepatan cahaya. Jadi, dalam konteks ini, kecepatan cahaya dan kecepatan gravitasi adalah dua fenomena yang memiliki kecepatan tertinggi yang sama di alam semesta. Oke, makasih ya infonya. Sama-sama. Senang bisa membantu. Kalau ada pertanyaan lain, so kami harus nanya.